ditemani oleh Ibu Hartuti yang akan memfasilitasi kita pada malam hari ini. Nah, beliau ini adalah Certified Explorer di Points of View, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti selama sesi Bapak Ibu ingin terkoneksi lebih dalam, atau mungkin ingin tanya-tanya lebih dalam gitu ya, ingin sharing mungkin ya, secara lebih intim. Nggak apa-apa, silakan hubungi Bu Hartuti, karena beliau pun juga open dengan sharing dari teman-teman. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, nah saya panggilkan Bu Hartuti. Silakan Bu Hartuti. Oke, terima kasih Mbak Ellen. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Terima kasih sudah join di sesi coaching kita malam ini. Yang temanya apa ya Mbak tadi Mbak? I'm not perfect, but I'm complete. Yes, betul. Ya. I'm not perfect, but I'm complete. I'm complete ya. Gitu, ceng-ceng gitu. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sehat lagi, sehat walafiat. Ya, karena saat ini sehat itu menjadi sesuatu yang apa Mbak ya, mewah gitu ya, berharga gitu ya. Betul banget. Jadi kalau mendengar kata sehat, udah pulih, udah sembuh, udah pulang loh gitu, rasanya kayak oh gitu ya, bahagia gitu. Ya gitu nggak teman-teman? Ya karena kondisi saat ini ya, berita saya nggak akan bicara itu di sini kan. Rasanya nanti oke, artinya kondisi saat ini cukup sulit ya mungkin buat semua ya. Ya boleh dikatakan cukup menantang, cukup sulit dan menantang buat sebagian besar kita. Jadi oke teman-teman, sebelum kita mulai journey kita malam ini, boleh tolong drop di kolom chat ya. Seberapa menantang sih kondisi saat ini menurut teman-teman? Oke, silahkan. Seberapa menantang kondisi saat ini menurut teman-teman? Berapa nih rate angkanya Bu Hartuti? Oh iya, 1 sampai 10. Oh oke, 1 sampai 10 ya. Dari 1 sampai 10, menurut teman-teman seberapa menantang sih kondisi kita saat ini? Ada 8, 7,5, 10, 9, 10, 9, sangat menantang. 7, luar biasa. 7, 8,5. Banyak yang 8 ya Mbak ya? Iya betul, lebih banyak menantangnya ya ini. 9, sepertinya hampir semua menantang nih. Iya teman-teman ya, memang benar ya, kondisi saat ini cukup sulit dan menantang. Dan kita kalau menurut teori Grothberg ini, individu yang seperti apa sih yang bisa menghadapi kondisi seperti ini? Menurut teori Grothberg itu yang disebut dengan individu yang resilient. Oke, saya izin share screen ya. Ya, silahkan. Saya jadi co-host. Oke. Oke. Terus ini PPT-nya masih juga. Kita nggak balikin dulu ya, jeng-jeng. Nah, sip. Udah Mbak Tuti. Aman. Aman terkendali ya Mbak Ellen ya. Aman. Silahkan. Jadi teman-teman ini, menurut Grothberg tahun 1999 gitu, individu yang resilient inilah yang bisa yang mengatasi kondisi yang sulit dan menantang seperti saat ini. Apa sih resiliensi? Saya mengambil banyak sekali ya definisi dari resiliensi itu, dan saya ambil 2 aja. Sepertinya sinyalnya adalah agak kemampuan manusia untuk menjadi apa suara saya?
Iya, tadi Oke? sedikit Oh, terputus. Oh, oke, sempat. sekarang sudah aman. Oke, Ya, baik. sudah Terima aman, kasih, Mbak Bel. Tuti. Terima kasih feedback-nya. Ya, Ya, oke. jadi kemampuan manusia untuk menjadi kuat ketika menghadapi rintangan dan tantangan dalam hidupnya. Dan juga ada pendapat yang lain, kapasitas individu untuk tetap sehat di tengah-tengah kondisi yang secara kolektif dipandang sulit dan menekan. Mungkin cocok ya dengan kondisi saat ini ya, yang cukup luar biasa. Tetap semangat. Oke, nah terus apa sih yang membuat seseorang itu resilient gitu ya? Nah, si Goldberg ini dia menyebutkan ada 3 sumber daya yang perlu dimiliki oleh seorang individu agar dia menjadi resilient. Apa aja itu? Yang pertama adalah inner strength. Inner strength adalah kekuatan pribadi, kualitas diri, seperti misalnya percaya diri, tanggung jawab, terus apa sih, merasa dicintai, merasa berharga, itu adalah inner strength. Yang kedua adalah skills. Nah, di sini ditekankan skills pada kemampuan untuk berkomunikasi, bernegosiasi, ya, berbagai jurus problem solving, ya. Skill-skill seperti itu. Skill inti apa? Untuk menjalin kedekatan yang penuh kepercayaan, nah, semacam itu. Itu adalah skill-nya. Nah, yang ketiga adalah external support. Jadi individu yang resilient itu juga butuh didukung oleh daya dukung dari sekitarnya, dari lingkungannya. Baik itu pertemanan atau persahabatan. Jadi teman-teman udah mulai perlu lihat-lihat nih, teman-teman SMA ke SMP, dia di mana, apa. Kadang-kadang kita sangat butuh. Ya, Indonesia itu ya. Ya, pertemanan, persahabatan, terus informasi yang valid dan relevan, juga apa tuh, akses terhadap fasilitas gitu ya. Itu adalah daya dukung dari luar. Terus apa kaitannya? Nah, kita kan judulnya I'm not perfect but I'm complete gitu. Kenapa kok judulnya itu tuh? Gimana 3 sumber resiliensi ini membawa ke judul I am complete. Ternyata teman-teman memahami 3 hal ini seperti tersetak gitu. Ternyata Tuhan itu sendiri, Tuhan itu sudah menyiapkan manusia ini, kejadian yang sekarang ini terjadi, kondisi saat ini, itu adalah karena kehendak Tuhan, karena kuasa Tuhan. Dan ternyata Tuhan pula sudah membekali kita, sudah membekali manusia ini dengan segala macam perangkat untuk menghadapinya. Saya bacakan ya, Tuhan bilang apa sih? Tuhan telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan dengan kelebihan yang sempurna. Tuhan menundukkan apa yang di langit dan apa yang di bumi untuk manusia. Tuhan menjamin bersama kesulitan ada kemudahan. Dan bersama kesulitan ada kemudahan. Persis seperti ini teman-teman. Jadi Tuhan menjamin bersama kesulitan ada kemudahan. Itu disebutkan sampai 2 kali. Diulang gitu. Artinya apa? Tuhan tuh menjamin loh, kalau ada masalah itu pasti ada solusinya. Jadi Tuhan tadi sudah menciptakan manusia dengan kuasanya itu dilengkapi dengan sumber daya untuk menghadapi masalah-masalah dalam dia mengarungi bahtera kehidupan ini. Jadi manusia itu udah komplit. So, I am complete, you are complete, we are complete. But manusia komplit sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadar yang Tuhan berikan untuk dia, sesuai dengan tugas dia. Jadi sesuai dengan kadarnya dan unik
tidak sama antara manusia dan satu dan lainnya. Sementara sempurna sendiri, maha sempurna, itu hanya milik Tuhan, Sang Pencipta. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itulah benang merahnya judul ini, I am complete. Oke. Lanjut lagi ya. Nah, terus apa dong tujuan kita, sesi kita malam ini? Di malam ini kita ingin menggali 3 sumber resiliensi dalam menghadapi situasi yang sulit dan menantang dengan adaptif dan produktif. 3 sumber yang tadi ya, inner strength, skill, dan external support. Di samping itu kita juga ingin mengenali. Kadang-kadang kan kita udah paham loh, kita punya kelebihan, kita punya potensi ini dan itu, tapi kenapa ya kok masih belum merasa cukup, masih merasa kok aku nggak bisa sih menyelesaikan masalah ini? Kenapa masalah ini seperti nggak berujung gitu, nggak kelar-kelar gitu? Ternyata apa? Ada satu hal yang akan kita kenali juga. Apa sih barrier-nya? Apa sih hambatannya sehingga seperti itu? Jadi kita akan mengenali keyakinan yang menahan atau false belief. Sehingga terjadi seperti tadi. Kita punya potensi, tapi tidak bisa mengoptimalkannya dengan baik. Dan kita juga akan mencari tahu nih, keyakinan apa yang bisa melawan false belief tadi. Gitu teman-teman tujuan kita. Oke. Next ya. Nah, ini dia nih yang ditunggu teman-teman nih. Kita mulai journey kita ya. Pelen ya. Nih, sudah. Ya. Setiap sesi coaching dengan point of view ini adalah termasuk yang ditunggu adalah sesi pause. Oke, jadi teman-teman silahkan untuk ambil posisi rileks. Boleh letakkan kacamatanya. Rileks. Boleh tarik nafas, keluarkan. Sapa diri Anda dan Anda boleh memejamkan mata. Nikmati pause Anda. Siapakah itu yang di depan cermin? Apakah kabarmu selama ini? Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Mata itu, wajah itu, jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna. Kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu utuh. Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Jiwa itu, hati itu, bahagiakah
sempurna. Kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu Kau terindah walau tak sempurna. Kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu. I love you. Terima kasih teman-teman. Apa yang teman-teman rasakan tadi saat pause? Silahkan. Saya mengundang teman-teman untuk sharing 2, 3 orang. Dan silahkan juga untuk drop di kolom chat. Silahkan Mangga. Siapa yang saya mengundang teman-teman untuk open mic? Siapa Mbak Ellen? Ini ada dari Bu Asri, lagunya adem katanya Bu Hartuti. Relax. Lega, lagu favorit nih. Oke, silahkan teman-teman, saya mengundang untuk ada yang open mic, Mangga. Yuk silakan Bapak Ibu, nggak apa-apa. Apapun yang Ibu sampaikan tenang aja, nggak akan disalahkan kok, gitu ya Bu Hartuti. Itu coba yang sudah menulis di kolom chat mungkin diundang untuk open mic Mbak Ellen. Bisa, yuk. Mungkin Kak Ros, air terjun tenang. Atau Bu Riri nih, rasanya bersyukur banget. Ada dari Bu Dina. Aku boleh. Oh, Bu Ades. Silakan Mbak Ades, Mangga. Pisan aku nggak open kamera. Maafkan. Nggak apa-apa, ayo. Aku terus terang baru dengar lagunya. Aku agak kuper lagu-lagu ini. Tapi begitu dengar, kayaknya lagunya ini ya dalam terkait dengan self care, self love yang bukan hanya ke diri aja, tapi juga ada konektivitasnya dengan yang di atas gitu loh. Aku connect banget ketika dibilang ya kamu utuh gitu ya, kamu apa adanya, ya udah diberikan yang terbaik seperti itu ya. Karena aku connect ke sisi misalnya aku merasa minder, merasa kurang, terbatas, bla bla bla. Ada salah satu guruku selalu bilang gini, saat kamu merasa kurang gitu loh, kamu tuh sebenarnya udah utuh karena kalau kamu fokus ke yang kurang, artinya kamu berarti kamu nggak mengagungkan yang udah ngasih kamu, yang udah menciptakan kamu gitu ya. Jangan seperti itu karena kamu diciptakan apa adanya udah yang terbaik gitu. Nah itu tiap kali saya mau ke sudut minder gitu ya, tiba-tiba diteklak-klak gitu loh. Harus seperti ini. Kira-kira gitu, Bu Tuti, matur nuwun. Thank you Mbak Ades. Siapa lagi nih? Bu Cita ya? Bu Cita Harahap mau share? Enggak? Boleh, Bu Cita kalau mau Bu Cita, share. Mangga. Kasih, saya merasa rileks aja. Terus kemudian ya tadi seperti dalam pembukanya dikatakan bahwa kita harus bersyukur ya. Ternyata di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan.
Jadi ya merasa juga lebih safe gitu ya dengan kondisi sekarang kita mungkin banyak orang mungkin di luar sana rasa panik atau merasa tidak nyaman ya gitu dengan kondisi sekarang. Jadi dengan jeda ini, dengan pause ini jadi lebih tenang dan rileks. Oke, Terima kasih. makasih Bu Cita. Satu lagi atau bagaimana Mbak Ella? Satu lagi kah? Boleh, satu lagi. Oh, Oke. ini ada Kak Ros. Kak Ros, Silahkan Kak silakan. Ros. Selamat malam, Ibu dan Bapak semua. Ketika saya mendengarkan lagu tersebut, saya merasakan tenang dan mengalir dan merasakan bahwa setiap hari dan setiap detiknya itu saya dan kita itu harus bersyukur bahwa masih bisa menikmati oksigen dan nafas yang masih bisa diberikan oleh Tuhan secara gratis. Dan kita itu saat ini seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia sedang berebutan untuk mendapatkan tabung oksigen. Dan saya sangat bersyukur sekali bahwa kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan hari demi hari oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian. Oke, terima kasih Kak Ros. Ya, Ini ada Bu Aida, Bu Hartuti. Mungkin terakhir nih Bu Aida. Mau Oke, sharing? mangga silahkan Mbak Ida, mangga silahkan. Mangga Bu Aida. Oh, mungkin belum kali. Tadi mungkin kepencet. Bu Tadi Bu, Aida aman kah? Suster Simona kalau nggak salah ya. Raise hand ya. Boleh kalau Suster Simona mau sharing. Baik. Oke. Terima kasih Bu Hartuti. Senang dengan lagu itu ya. Saya sedikit tadi seperti terbayang saya berada di cermin. Lalu saya berbicara, berdialog dengan diri saya yang kecil itu. Terus saya melihat keindahan yang Tuhan ciptakan saya secara utuh. Lalu saya mensyukuri bahwa kulit saya hitam, apapun yang sekarang melekat pada saya, itulah suatu pemberian yang utuh yang Tuhan sudah berikan untuk saya. Nah, disitulah saya merasa bersyukur sekali bahwa lagu ini dikaitkan dengan tema tadi, saya bukan perfect, tetapi saya komplit. Nah, disitulah yang saya bersyukur bahwa di dalam keutuhan inilah ada ketidaksempurnaan, tetapi bahwa bukan kesempurnaan itu yang dicari, tetapi mensyukuri keutuhan itu yang paling penting. Terima kasih Ibu ya. Oke, Suster Simona luar biasa insight-insight-nya ya Mbak Ellen ya. Oke, terima kasih teman-teman semua atas sharingnya yang open mic maupun yang drop di kolom chat. Saya minta izin untuk melanjutkan perjalanan kita ya. Oke, Bu Hartati, silahkan. Oh, oke, sebentar. Oke. Sebentar ya, mohon maaf saya sedikit ada kendala di share screen. Tunggu sebentar. Oke. Oke, kita disuruh jalan-jalan lagi nih, Mbak. Nah, teman-teman, oke kita jalan-jalan sebentar. Nah, sekarang ini kayaknya memang. Nah, terima kasih ya PPT sudah membuat kita jalan-jalan ke sana dan kemari. Oke, teman-teman. Baik, kita lanjutkan journey kita. Kita masuk ke round 1. Ya, masuk ke pemberhentian yang pertama, rest area pertama. Apa itu? My success story. Jadi teman-teman, di round 1 ini saya mengajak teman-teman untuk menghadirkan satu pengalaman success story. Masing-masing kita tentu pernah mengalami ya sebuah pengalaman keberhasilan, sebuah pencapaian, ya sebuah pencapaian yang kita maknai sebagai pencapaian yang signifikan dalam menghadapi sebuah kesulitan maupun tantangan. Nah,
Saat ini saya mengajak teman-teman untuk menghadirkan peristiwa itu. Saya akan bantu dengan beberapa foto ya. Ini. Nah, saya akan bantu dengan 5 foto ini. Teman-teman yang sudah menyiapkan toolsnya tentu boleh mengambil dari punktum ya, facing up. Nah, silakan teman-teman pilih satu foto yang teman-teman terkoneksi. Foto ini mengoneksikan teman-teman dengan sebuah peristiwa success story. Silahkan. Ya, teman-teman boleh pilih satu foto yang itu mengaitkan dengan satu success story. Oke, sudah di crop, sudah dipilih. Teman-teman boleh crop, boleh foto ya. Nah, oke, yes. Kita akan expand dengan sedikit cara yang berbeda. Oke, bagaimana kita expand-nya? Nah, gitu teman-teman ya. Kita akan expand foto itu dengan cara yang agak beda. Jadi, teman-teman bersiap. Teman-teman bayangkan bahwa teman-teman sedang berada di sebuah ruangan bioskop. Seperti ini. Nah, di layar, foto yang sudah dipilih tadi itu menjadi poster. Film itu udah mau mulai dan udah ada posternya. Di situ adalah foto yang teman-teman pilih dan ada judulnya, My Success Story, dan judul apapun yang teman-teman pengen dari success story ini. Di situ juga ada poin-poin judul tentang inner strength, skill, dan external support. Jadi, perjalanan kita kali ini mengenang success story kita, pengalaman kita itu untuk menggali, mengenali 3 sumber resiliensi ini. Inner strength, skill, dan external support. Jadi, nanti, oke, teman-teman sudah siap? Ya. Teman-teman kalau sudah siap untuk ya, karena hari ini ada hari istimewa, hari spesial, maka di dalam gedung film ini hanya ada satu orang penonton, itu teman-teman sendiri, melihat film yang pemeran utamanya adalah Anda sendiri. Bahkan remote-nya pun Anda yang pegang. Jadi kapanpun Anda pengen, bisa pause, play kembali, seperti itu. Jadi nanti dalam perjalanannya, adegan demi adegan film itu diputar. Kalau teman-teman melihat ada sumber daya yang muncul itu dari antara 3 ini, teman-teman bisa pause dan bisa menuliskannya. Lanjutkan lagi nonton filmnya, dan seterusnya seperti itu. Oke, teman-teman siap? Oke, kalau udah siap, teman-teman boleh memejamkan mata untuk siap menonton film Anda, dan bisa teman-teman klik play-nya. Silahkan nikmati film Anda.
Oke, teman-teman. Teman-teman sudah selesai nonton filmnya? Kalau udah selesai, teman-teman boleh klik stop dan keluar dari gedung bioskop. Baik. Oke. Teman-teman sudah melihat film adegan demi adegan, sudah mencatat ya, sudah mulai tadi mencatat barangkali ya. Ada sumber daya apa sih yang muncul yang saya kerahkan untuk memperoleh keberhasilan itu? Ini ada inner strength, ada skill, ada external support yang teridentifikasi. Nah, sekarang teman-teman silahkan kalau mau melanjutkan nulis melengkapinya. Oke, saya kasih waktu sebentar. Udah kelar kayaknya ya Mbak Ellen ya, menulisnya ya. Iya nih. Iya, Atau mungkin luar kita biasa. kasih waktu 1 menit kali untuk menyelesaikan tulisannya Bapak Silahkan. Ibu. Boleh sambil Silakan ya. menunggu. Mungkin ada, oh ya ternyata ini tadi belum ketulis nih, gitu ya. Atau ternyata ada juga mungkin pemikiran seperti ini teman-teman. Oh iya ya, harusnya waktu itu aku kerahkan nih potensiku yang ini. Boleh juga ya Mbak Ellen ya. Ya, betul. Yang sekarang Boleh disadari itu sekali. ada sebenarnya. Jadi waktu itu bagus kalau aku kerahkan ini juga gitu. Sesuatu yang udah kita miliki saat ini misalnya. Oke juga ya Mbak Ellen ya, boleh Ya, ditambahkan. benar, betul. Jadi sampai aja apapun insight yang tadi Bapak Ibu bayangkan gitu ya Bu Hartuti, nggak apa-apa dituangkan dulu di kertas itu ya. Nanti tinggal melihat sharingnya bagaimana seperti itu. Oh iya Mbak Ellen, kita kan sharing malam ini sharingnya istimewa ya Mbak Ellen ya? Ya betul, kita berbeda nih dari sesi biasanya. Nah, soalnya kita bukan di sini, bukan di main room, tadi di breakout room. Yes. Oke, jadi teman-teman sekalian saya jelaskan. Jadi nanti teman-teman akan dibagi dalam room-room kecil berdua-berdua. Nah, nanti di room kecil itu teman-teman tentukan orang ke-1 dan orang kedua. Nah, orang ke-1 mulai dulu dengan pertama cerita sekilas tentang kisahnya, kisah keberhasilannya. Setelah menceritakan sekilas kisah keberhasilannya, dia ceritakan juga apa yang sudah dia identifikasi tentang 3 sumber resiliensi tadi. Strength-nya, skill, maupun external support. Nah, setelah kelar dia cerita tentang apa sumber daya yang dia miliki, orang kedua memberikan apresiasi. Oke. Nah, setelah orang kedua memberikan apresiasi, ganti giliran orang kedua cerita tentang kisahnya, ya, kisah keberhasilannya, ceritakan 3 sumber resiliensi yang berhasil diidentifikasi. Terus orang pertama memberikan apresiasi terhadap orang kedua. Jadi saling memberikan apresiasi. Gitu ya Mbak Ellen. Berapa menit Mbak Ellen di board kita? Nanti 10 menit gitu ya Bu Hartuti. Oke, baik teman-teman. Nah, Bu Hartuti, mungkin sebelum kita lanjut gitu ya, ini ada beberapa teman-teman yang tadi ada yang ketinggalan gitu tampilan gambarnya. Mungkin nggak apa-apa, kita bantu dulu, tayangin dulu gitu ya Bu Hartuti. Saya bantu aja kali ya untuk menayangkan gambarnya. Oke, baik, silakan, Mangga. Hai. Boleh saya sambil jelasin lagi Mbak Ellen? Oh ya, monggo silahkan Bu. Ya. Jadi gini teman-teman, nanti kalau misalnya teman-teman di board itu ada kejadian misalnya sendirian gitu, kadang-kadang gitu juga soalnya nggak ada teman sharing, teman-teman langsung balik ke main room. Nanti teman-teman bisa sharing di main room. Atau punya teman tapi kebetulan temennya kok nggak open mic, nggak open video gitu, silahkan balik ke main room gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai di sana terus nggak sendirian gitu ya, silahkan balik ke main room gitu ya Mbak Ellen ya. Jadi teman-teman bisa balik ke main room kapan saja gitu. Betul. Jadi tadi gambar yang teman-teman bisa pilih untuk apa yang bisa terkoneksi dengan satu pengalaman success story teman-teman gitu. Ini ceritanya. Mungkin Bapak Ibu boleh di screen capture ya fotonya supaya nanti saat sharing nggak jadi lupa-lupa gitu ya gambarnya. Boleh, silahkan. Sudah? Okay. Sudah semua? Oke, kita lanjut ya ke sesi berikutnya. Oke. Enggak Mbak Ellen, teman-teman dihantarkan kabarnya.
Ya, oke, Bapak Ibu, ini sudah saya siapkan gitu ya breakout room-nya. Nanti kalau dalam perjalanan sendirian, seperti yang tadi Bu Hartuti bilang gitu ya, nggak apa-apa, silakan kembali ke main room karena Anda juga akan bisa sharing kepada kami gitu ya. Iya, kita Oke. tunggu di sini. Yap, waktunya 10 menit. Kita mulai dari sekarang ya. Oke. Silakan, hati-hati di jalan. Oke. Udah bisa semua ya, Mbak? Ya, sudah bisa semua. Tapi Oh, di sini ada teman-teman nih. Ada Bu Nina, ada Bu Indah, ada Bu Suryani, belum ada ini Bu ya, Aida. belum ini kali. Masih antri, Mbak Ellen. Saya joinkan. Ada yang baru join ini, Bu Retno. Halo. Ya, teman saya nggak ada nih. Tadi out Pak Joko. Oh, sharing di sini aja Pak Abdan. Saya dengerin kok dengan senang hati. Oke. Silahkan nih teman-teman ya yang ini masih dalam perjalanan juga ya teman sebagian ya, Mbak Ellen. Boleh sambil ada yang sharing kali ya, Mbak ya? Boleh, boleh. Mangga. Pak Abdan, barangkali mau mulai sharing kan? Boleh, nggak apa-apa. Oke, terkait dengan ini ya, sebenarnya ada beberapa ini ya Pak, achievement yang saya dapatkan. Mungkin tapi yang relevan saat ini terkait dengan kemarin waktu saya di Kalimantan ya. Kalimantan saya sempat kena COVID. COVID selama, ya alhamdulillah cepet sih 2 minggu ya. Tapi jadi teman-teman bisa bayangkan ya, posisi saya itu di Kalimantan, saya struktural yang memang PIC, teman-teman yang ya itulah prokes macam-macam gitu ya. Tapi di sisi lain juga saya perlu untuk mengumumkan diri saya sendiri bahwa saya kena COVID. Di sisi lain di perusahaan saya itu bagian dari kinerja perusahaan. Tapi bagi saya sih yang selama ini saya lakukan sama teman-teman yang kena COVID nggak ada masalah, umumkan aja. Kinerja itu bisa dipikirkan belakang lah. Yang penting teman-teman bisa eksis gitu kan. Jadi kalau inner strength yang saya dapatkan ya waktu itu saya juga berusaha untuk gimana bisa bisa bertahan karena waktu itu saya umumkan bahwa saya nggak enak badan, langsung staff saya, teman saya ngirim ini tim buat antigen gitu ya, swab antigen positif, langsung siangnya saya PCR besoknya keluar hasil ternyata positif, dan itu juga saya juga nggak lama-lama langsung ke dokter paru, langsung ronsen, cek darah dan sebagainya. Ya alhamdulillah sih cepat ya, karena bagi saya penanganan COVID itu masalah waktu, masalah kapan kita aware terkait kapan kita demam pertama, kapan kita nggak enak badan, dan kita kalau saat ini saya selalu ngomong sama teman-teman saya, keluarga saya, Anda nggak enak badan berarti Anda positif. Kecuali hasil swab dan PCR-nya menyatakan Anda negatif gitu. Jadi apapun penyakit yang Anda derita saat ini, ketika demam, batuk, Anda COVID positif. Kecuali ada hasilnya menyatakan negatif. Karena ketika kita nggak punya awareness seperti itu, kita akan terlambat. Itu sih yang saya dapatkan. Waktu itu juga saya kondisi sesak napas, dan saya berusaha, ternyata ada obat batuk yang diberikan dokter itu menyebabkan kita memang batuk terus. Akhirnya nggak bisa tidur. Akhirnya obat itu saya stop, dan saya bikin metode sendiri, antara lain itu metode muntah ya. Jadi karena demam ya, COVID itu demam ya, jadi saya minum banyak air, kemudian saya berusaha untuk muntah. Karena ketika muntah itu pengalaman saya itu suhu tubuh akan turun dan lendir akan keluar. Jadi beda dengan batuk berdahak. Jadi itu salah satu cara untuk tetap bertahan hidup. Di sisi lain, ketika saya saat itu lagi isoman ya 2 minggu, saya juga ngikutin ini sertifikasi coaching waktu itu. Jadi waktu itu saya sempat berpikir untuk mundur karena saya isoman, tapi saya tetap lanjut. Itu
sertifikasi itu 4 hari, jadi 8 hari sebenarnya totalnya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, lanjut lagi gitu. Itu dari pagi sampai sore ya. Ya, alhamdulillah bisa selesai sertifikasi coaching itu, dan saya juga terus terang. Jadi ketika ada sesi coaching kayak breakout room yang nanya, apa kabar Pak Abdan, bagaimana keadaannya? Wah, saya lagi kena COVID ini, posisi seperti ini. Jadi ya itu, jadi saya rasakan adalah skill yang itu ya, ada skill komunikasi, kita punya jaringan, dan kita juga open mind ya terkait COVID ini. Kan banyak tuh teman-teman kasih saran, minum ini, minum itu. Misalnya saya minum daun sungkai, minum air kelapa, dan sebagainya, itu saya jalankan semua. Kemudian obat dokter juga kita konsumsi, kita juga paham, terus cek saturasi dan sebagainya. Sampai ada hal yang sangat mengharukan bagi saya, dukungan dari support itu ketika memang masa itu kan di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Selatan sedang banjir. Jadi sedang banjir, istri saya tuh memberikan bantuan ke masyarakat. Jadi waktu itu sempat istri saya nggak memberikan bantuan karena kita sama-sama isoman kan nggak boleh keluar. Itu warga yang terima bantuan mendoakan, jadi doa bersama kayak gitulah di masjid gitu kan. Masya Allah. Jadi kita sebagai pendatang di situ, saya baru saya baru berapa bulan lah di situ, tapi ya itu support itu. Jadi yang saya dapatkan bahwa yang saya dapatkan bahwa ketika kita COVID itu nggak masalah kita umumkan ke masyarakat ramai gitu kan, agar karena doa dari teman-teman, ya kita nggak tahu ya doa mana yang akan diterima sama Tuhan kan, apakah dari WA gitu kan, ucapan oke itu, atau dari mata. Karena saya lihat sebagian teman-teman ketika dia menderita COVID itu tertutup gitu kan, seolah-olah itu penyakit yang gimana gitu kan. Nah, mungkin itu sekedar sharing dari saya terkait dengan itu. Jadi gambar yang saya pilih itu gambar orang yang satu tujuan ya. Jadi fokus pada tujuan kita apa. Jadi kalau fokusnya ketika menderita COVID adalah, saya nggak peduli apakah positif atau negatif ketika PCR kedua. Yang saya peduli adalah demam saya turun dan saya bisa bernapas lega. Dua itu aja sih. Fokus saya Luar banget. biasa. Terima kasih banget insight-nya nih Mbak Abdan. Kita jadi belajar juga ya Mbak Ellen, Mbak Margaret, ya gimana menghadapi. Mudah-mudahan nggak sampai. Tapi insight yang luar biasa. Oke, terima kasih Pak Abdan. Silahkan teman yang lain untuk sharing di main room di sini. Yuk, boleh Bapak Ibu yang pengen sharing berikutnya. Ada Bu Cita, ada Bu Asri, ada Bu Aida, ada siapa lagi kita di main room? Bu Arti Dwika, Bu Josanti. Mari silakan. Bu Widianti. Silakan siapa yang ingin sharing di sini terkait tadi apa sih insight tentang sumber daya yang dikerahkan saat menghadapi keadaan yang sulit dan menantang, dan itu berhasil gitu. Oke, silakan. Mangga. Saya ya, nyoba. Boleh. Silakan Bu Dewi. Ya, saya sudah beberapa kali ikut, tapi belum sempat berani sharing. Jadi saya nyoba sharing ya. Terus terang tadi saya agak bingung dengan pertanyaannya, harus memilih satu kartu untuk 3 atau kita harus mengisi 3-3-nya gitu ya, Bu. Oke, ternyata membingungkan. Oke, terus gimana? Sekarang masih bingung nggak, Bu? Enggak sih, saya nyoba ngisi 3-3-nya gitu ya. Oke, baik. Saya coba ngisi 3-3-nya. Yang inner strength itu, saya tadi memilih kartu yang perempuan sendiri, yang arah itu ya. Saya di situ kayak dapat meski sendiri menuju arah gitu ya. Insya Allah kita bisa gitu ya, karena kita sudah tahu siapa diri kita, apa kekuatan kita gitu ya. Jadi pasti bisa melewati gitu ya, meskipun kita berbeda. Terus yang skillsnya, saya tadi melihat yang perempuan masuk kolam gitu ya. Nah di situ saya kayak dapat insight, saya punya skill memang mampu menyelami gitu ya, apapun yang ada gitu ya, apapun yang muncul gitu ya. Karena saya mungkin sedang mempelajari ilmu SDM sama konseling gitu ya, jadi skill saya di situ, jadi bisa mencari informasi ke orang dengan mendalam gitu ya,
untuk mencari apa gitu ya akar masalahnya gitu ya, agar dia bisa lebih powerful, dia lebih bisa tumbuh gitu ya, bisa menyelesaikan masalahnya. Oke. Terus yang external support-nya, saya tadi tertarik dengan foto yang gambar laki-laki yang berdua itu gitu ya. Nah, kebetulan saya sedang merintis sesuatu gitu ya. Jadi itu tuh kayak menggambarkan kayak ada tenaga gitu ya. Kayak ada tenaga, kayak ada kekuatan gitu dari sosok gitu ya. Dan kebetulan memang yang support saya kan ada tim baru laki-laki. Nah itu kayak jadi eksternal supportnya gitu, kayak relate banget gitu. Gambar itu karena kebetulan memang saya orangnya kadang kalau melakukan tuh butuh didorong gitu ya. Nah itu kayak foto itu tuh menggambarkan banget gitu. Jadi di kondisi saya sekarang yang memang kebetulan sedang dapat support gitu ya dari orang baru gitu. Oke. Bu Hartuti, begitu bukan ya? Iya, terima kasih Bu Dewi, luar biasa. Bu Dewi mendapatkan insight dengan cara Masih yang kurang waktunya. berbeda, tapi luar biasa ya Mbak Barat ya, Mbak Ellen ya, Masya Allah gitu. Yang penting apapun yang dipahami dan itu mendapatkan insight, Tuhan. Luar biasa Bu Dewi. Ya, makasih Bu Hartuti. Oke, Bu Bianti, waktunya kurang ya Bu Bianti? Seperti biasa. Seperti biasa gitu. Oke, sebentar lagi kita tunggu ya teman-teman, udah hadir semua ya nih di main room ya. Oke, sudah kembali kok teman-teman. Ya, selamat datang teman-teman. Selamat bergabung kembali di main room. Gimana? Saya mengundang teman-teman 2 atau 3 orang untuk sharing nih. Apa sih yang tadi dialami di breakout room? Bukan untuk mengulangi ya. Apa insight yang diperoleh? Mungkin apa yang mau diapresiasi dari sharing yang barusan dialami, ya apapun itu ya. Silakan, saya mengundang 2-3 orang untuk sharing. Jadi sharing apapun yang teman-teman ingin insight, hal yang menarik kah, hal yang diapresiasi kah, apapun itu. Mangga silakan. Wow, ini ada Bu Nina dan Bu Ataya. Siapa dulu nih? Bu Nina dulu deh. Oke. Mohon maaf saya jaringan nggak stabil, jadi saya nggak buka kamera ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Saya agak takjub sih tadi gitu ya. Saya dapat teman baru di ruangan 8, ya, angkanya cantik ya. Kemudian ternyata kami punya pilihan kartu yang sama. Oh. Ya. Dan ternyata yang dibayangkan itu yang membuat komplit sesuai judulnya topik hari ini, gitu ya. Kan gambarnya itu tentang yang perempuan menggendong. Saya membayangkan saya yang menggendong. Sementara teman baru saya, Pak Buana dari Bali, itu membayangkan dirinya lah yang digendong. Karena ternyata saya anak pertama ya dari beberapa adik ya, dari kecil mengasuh gitu ya. Sementara Pak Buana itu anak terkecil gitu ya. Jadi dari sharingnya ya tadi kan disampaikan juga bukan mengulang apa yang di-sharingkan, tapi apa yang saya pikirkan sepanjang obrolan tadi 10 menit di dalam ruangan gitu ya. Menjadi takjub, ini point of view kok bisa ya memasangkan gitu ya breakout room-nya yang kartunya sama, sudut pandangnya saling melengkapi gitu ya sesuai topik hari ini. Jadi apapun yang tadi kan awalnya juga kami sama-sama merasa, aduh kalau sukses story itu apa ya? Karena apa yang dipilih kartunya dengan pada saat lagunya diperdengarkan itu bukan tentang kisah sukses, tapi kembali ke menerjemahkan. Kalau saya menerjemahkan, ini kayak saya kecil banget ya, gue banget gitu ya, gitu gendong gitu ya. Tapi ya itu tadi merasa sesuai judul topik hari ini ya yang dibawakan Bu Hartuti. Kita tidak sempurna tapi kita lengkap. Nah, tadi saya merasa di ruangan itu 10 menit selesai gitu ya, bisa melengkapi satu sama lain ceritanya gitu. Padahal baru kenal gitu ya. Terima kasih. Terima kasih untuk sesi barusan 10 menit. Oke, terima kasih Bu Nina. Luar biasa ya. Dengan berbagai cara, dengan berbagai apa yang dipahami,
semuanya mendapatkan insight luar biasa malam ini. Oke, silahkan Benar siapa banget. lagi yang ingin sharing? Tadi Bu Ataya ya yang raise hand juga. Silakan Bu Ataya. Enggak, Bu Ataya. Adakah Bu Ataya? Coba nggak Ya. kelihatan. Di layar saya nggak kelihatan Bu Ataya soalnya. Bu Ataya tadi sudah open mic sih. Ya, halo, assalamualaikum. Halo Bu Ataya, waalaikumsalam. Mohon maaf, saya nggak buka kamera ya. Oke, siap. Ini perjalanan yang benar-benar sangat roller coaster kalau menurut saya, karena saya mengikuti untuk yang COVID ini yang paling berat itu adalah di sekitar bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Jadi April, Mei, Juni, dan Juli itu benar-benar saya dapat WA dari teman-teman yang satu persatu mereka itu nggak ada umur gitu loh. Jadi sepertinya di momen yang sekarang ini aku ngelihat dari foto-foto mana tadi ini ya. Bentar. Foto perempuan berenang ya. Nah, foto perempuan berenang ini kalau menurut saya salah satu upaya kita punya effort atau survive untuk jauh lebih baik mempertahankan imunitas dan setidaknya kita bisa saling mensupport satu sama lain sih kalau menurut aku itu. Kemudian di perjalanan April, Mei, dan Juni itu ada ujian anak-anak ya. Kebetulan saya juga pemilik homeschooling di Surabaya. Saya melihat dari foto nomor berapa nih? Nomor 1, anak kecil gendong adiknya. Nah, di sini saya mengasumsikan begini, ini adalah kali kedua anak-anak se-Indonesia mengikuti ujian sekolah, di mana UNAS mulai dihapus oleh Pak Nadiem Makarim, dan kondisinya yang tahun kedua ini jauh lebih buruk daripada yang tahun kemarin. Kalau tahun yang kemarin itu anak-anak masih sempat bersekolah 8 bulan, dan 4 bulannya di rumah kan, harus daring, dan otomatis ujian sekolahnya pun juga harus daring. Nah, kalau yang tahun sekarang ini kenapa saya mengatakan lebih buruk? Karena benar-benar anak tidak masuk sekolah sehari pun di sekolah. Jadi benar-benar totally dari jam 6:30 sampai jam 1 atau jam 2 mereka harus daring. Dan itu saya bisa membayangkan psikologis anak-anak se-Indonesia itu psikologisnya pasti carut-marut lah kan gitu. Dan di samping itu April, Mei, Juni itu saya mengamati beberapa server untuk anak-anak ujian itu lockdown juga, ngikutin lockdown. Mungkin karena bottleneck ya, karena seluruh anak Indonesia itu jumlahnya ribuan, jutaan untuk yang ikut ujian. Nah, sementara server itu jelas nggak memungkinkan untuk kapasitas yang lonjakan seperti itu. Dan itu saya sudah pernah diskusikan dengan Bapak Torik Habibi itu mengatakan demikian. Ya, mau tidak mau saya mengatakan gambar yang nomor anak kecil gendong adiknya ini seolah-olah seperti saya bagaimana menyelamatkan server-server ini yang terutama di kota Surabaya, saya harus membuang sekian juta duit, mohon maaf saya nggak nyebutkan duitnya. Saya berangkat ke Jakarta, langsung bertemu dengan Pak Nadiem Makarim mengatakan, tolong Pak, server di Surabaya lockdown semua. Jadi kebanyakan anak-anak yang ada di rumah masing-masing menggunakan gadget atau menggunakan device-nya masing-masing itu, mereka benar-benar nggak bisa submit jawaban ujian. Dan itu sudah membuat orang tua panik. Jangankan anaknya, orang tua panik. Ya, kebetulan anak saya juga ada yang ujian. Nah, dari situlah saya merasakan ada
ada gejolak yang luar biasa April, Mei, Juni sampai Juli sekarang, dan alhamdulillah luar biasa ketika beberapa murid-murid saya di PPDB online itu ada yang keterima di SMA negeri, dan SMA negerinya benar-benar takjub di luar sangkaan saya gitu. Tapi di sisi lain ada di beberapa sekolah itu ada yang nggak bisa sekolah gitu. Nah, kasihan kan. Nah, dari sinilah saya mengatakan gambar yang nomor 3, orang laki-laki main ongkol, saatnya saya harus bertarung bagaimana menyelamatkan anak-anak yang tidak bisa sekolah ini. Terima kasih. Oke, Mbak Ibu Ataya, terima kasih insight-nya dan sharing-nya. Gimana Mbak Ellen? Mau satu lagi atau kita lanjutkan journey-nya? Luar biasa nih sharing dari Satu teman-teman. lagi boleh, tadi Bu Nunun udah stand ya? Oke, baik Bu Nunun, Setelah itu kita lanjut ke sesi. Oke. Iya. Ya, saya coba singkat aja ini ya. Jadi tadi saya berdua dengan Bu Triana gitu. Kami baru kenal, Bu Triana kebetulan baru sekali juga ikut ini ya Bu ya tadi. Kalau kartu saya ini gitu ya, yang saya ambil sendiri dari deck saya, kartu gambar orang, sementara Bu Triana ini. Tapi cerita kami hampir mirip. Jadi kami adalah 2 orang, sukses story kami berawal dari kondisi yang harus kami punya turning point tertentu gitu. Karena ada kekecewaan tidak mencapai sesuatu, tapi kami segera cepat harus beradaptasi, coba merubah goals dan segala macam dengan inner strength yang ternyata kami punya, dengan skill yang kami punya, dan juga dengan external support yang luar biasa dari sekeliling, terutama kami merasakan dari orang tua ya, itu sehingga kami memilih jalan yang benar gitu dengan meskipun berat, dan akhirnya bisa dibilang bahwa kami baik saya maupun Bu Triana sudah mendapatkan kesuksesan di dalam hidup dari sisi tertentu gitu. Kalau itu yang terjadi di kami, dan kami saya mau bilang tadi sama Bu Triana tapi terlanjur udah masuk ke main room. Bu Triana, saya juga dari Kalimantan, Bu. Saya tinggal di Jakarta sekarang, tapi bapak saya orang Kalimantan, Pontianak tepatnya. Jadi kita punya kesamaan tadi di situ. Points of view bikin yang orang baru ketemu kok bisa punya kesamaan gitu ya. Oh iya, tadi ketemu ya luar biasa. Iya, itu sih. Makasih Bu Hartuti kesempatannya. Oke, makasih Bu Nunun, terima kasih teman-teman sharingnya yang luar biasa. Kayaknya pengen denger ya keajaiban-keajaiban yang terjadi di room-room ya. Kapan selesai? Masya Allah luar biasa. Terima kasih banget sharingnya. Izin untuk melanjutkan lagi ya teman-teman ya. Ya. Oke, tadi kita di sini. Next. Ini sudah. Nah, teman-teman. Oke, ya. Ada yang sedikit, oke, sebelum saya lanjut ke round 2, tadi kita ada round 2, saya minta izin sebentar aja ya teman-teman untuk membacakan sebuah kisah ya. Oke. Saat itu bulan Desember 2020. Seperti saat ini, kasus pandemi sedang naik tajam. Seorang rekan yang biasanya aktif, produktif, dan menjadi tulang punggung keluarga, mendadak tidak bisa melakukan apapun karena terkena stroke. Usianya sudah melewati angka 50, belum menikah, tidak memiliki orang tua lagi, dan hanya punya satu kakak laki-laki yang selama ini justru bergantung pada dirinya. Benar, dia adalah tulang punggung keluarga, termasuk mengambil tanggung jawab menyekolahkan keponakannya yang sudah yatim, karena kakak keduanya sudah tiada. Saat kemudian dia terkena stroke, lumpuh badan, dan tidak bisa bicara, kita sudah mulai berpikir, bagaimana ya dia akan sembuh dan bangkit dengan kondisinya yang demikian. Siapa yang akan menopang perekonomiannya jika sang tulang punggung bergerak dan mengucap kata pun tak bisa?
ia sungguh tak memiliki dukungan eksternal yang cukup. Itu kata saya. Dan mungkin teman-teman juga berpikir demikian. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Bukan suami, bukan keluarga dekat, melainkan saudara pertemanan yang hadir secara berlomba-lomba memberikan bantuan. Ada yang mengkoordinir bantuan, ada yang mengkoordinir bantuan uang, ada yang mengurus perawatan kesehatannya. Juga ada yang bergiliran berkunjung ke rumah untuk memastikan dia baik-baik saja dan tetap optimis sembuh. Padahal kondisi saat itu sedang tidak mudah untuk semua orang. Tetapi bantuan datang dari berbagai arah yang tidak diduga-duga. Dan sosok perempuan itu pun survive sampai saat ini. Dan semakin baik. Satu saja saya pengen tanggapan teman-teman dari kisah ini. Boleh langsung open. Saya boleh, Bu? Silahkan, Mangga. Tadi seperti Bu Harti menyampaikan ya bahwa saya yakin dan percaya bahwa di balik satu kesulitan pasti akan ada dua kemudahan. Just believe it. Hanya itu aja mungkin yang bisa saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banget Bu Pido Mardini. Makasih banget atas insight-nya. Oke ya teman-teman, saya izin untuk melanjutkan perjalanan lagi. Sayang banget soal tadi kisahnya ditinggalkan. Saya hampir lupa. Oke ya. Nah sekarang ya kita sampai ke round 2. Nah apa sih di round 2 ini? Teman-teman, ya, tadi saya sudah katakan bahwa kita sudah menyadari bahwa kita punya banyak potensi ya, inner strength kita ada, kualitas-kualitas positif kita banyak. Skill juga udah Allah kasih gitu ya, keterampilan-keterampilan kita miliki. Dan external support, daya dukung dari lingkungan. Itu banyak. Tetapi kenapa ya kadang-kadang kok tetap merasa nggak cukup, tetap merasa kok hidup ini berat ya gitu. Masalah kok kayak nggak kunjung usai gitu. Terus kita coba mau kenali di sini. Apa yang sebenarnya terjadi gitu. Adakah keyakinan yang salah sehingga membuat barrier, menghambat ya, kita untuk mengoptimalkan sumber daya yang sudah kita pilih tadi. Ya teman-teman ya. Jadi saya menyediakan ada 6 pilihan kartu ya. Ini dari Flow. Teman-teman yang sudah menyediakan tools boleh ambil dari Flow atau The Coaching Game. Enggak, silahkan, tidak masalah. Bagi teman-teman yang tidak sedang bersama toolsnya atau nggak ada tools, nggak punya tools, teman-teman boleh pilih satu nomor dari sini. Boleh milihnya sekarang waktu tertutup dan boleh nanti setelah saya buka. Bebas ya. Jadi gambar ini, foto ini nanti akan dikoneksikan dengan false belief atau keyakinan salah apa sih yang mungkin ada pada saya sehingga saya belum bisa mengoptimalkan sumber daya yang sebenarnya saya miliki. Gitu ya teman-teman ya. Oke ya, sudah dipilih ya. Saya akan buka. Karena teman-teman juga boleh membelinya setelah saya buka. Buka semua. Nah, silahkan. Pilih satu gambar. Oke, kita expand sama-sama ya teman-teman ya. Sudah pilih gambarnya semua kan? Baik. Fokus di gambar yang sudah teman-teman pilih. Ya. Lihat baik-baik gambarnya. Seperti seolah-olah baru pertama melihatnya. Perasaan apa yang muncul? Pikiran apa yang terlintas? Mungkin ada peristiwa yang terpanggil. Situ ada kata-katanya.
boleh digunakan, boleh diabaikan, boleh diganti. Untuk bisa semakin terkoneksi dengan pertanyaan tadi. Keyakinan salah apa sih? Atau false belief apa sih yang mungkin ada pada saya? Sehingga saya belum bisa mengoptimalkan sumber daya yang saya miliki. Kalau ada detailnya yang nggak pas, misalnya boleh dikurangi, boleh ditambah, gitu ya teman-teman ya. Oke. Siap sharing lagi ya teman-teman ya. Saya close dulu. Nah, tadi teman-teman, jadi false belief apa yang teman-teman mungkin rasakan ada? Oke ya, catat dulu teman-teman. Ya, Mbak Ellen ya, kita kasih waktu sebentar untuk mencatat. Oke, Nanti kita akan sharing setelah yang berikut. Jadi teman-teman tulis dulu yang ini. False belief apa yang kayaknya kok ada loh di aku gitu. Oke, sudah ditulis. Nah, selanjutnya rumuskan satu kalimat. Rumuskan satu kalimat yang bisa untuk melawan keyakinan yang salah tadi. Rumuskan satu kalimat yang bisa untuk menghancurkan barrier tadi. Ya, hambatan tadi. Istilahnya satu kalimat untuk menasihati diri sendiri. Kalau si false belief tadi itu muncul gitu. Jadi saya ulang lagi ya, teman-teman menuliskan false belief-nya. Apa sih false belief yang kira-kira ada yang menghambat? Terus kedua, teman-teman rumuskan satu kalimat untuk melawan keyakinan tadi. Oke, clear ya teman-teman ya? Nah, siap sekarang. Siap sharing, Mbak Ellen. Sharing lagi ya, mangga. Oke, boleh Bapak Ibu silahkan. Mungkin yang baru pertama kali hadir, nggak apa-apa kalau mau coba sharing. Kita akan sangat open gitu ya. Tenang aja, nggak usah khawatir. Nggak usah takut disalahkan gitu ya. Saya mau Oke, coba. ada. Oke, Bu Arini silahkan. Ya, mungkin karena saya orangnya inginnya detil ya, detil mempersiapkannya itu detil gitu. Jadi itu bisa bagus tapi bisa juga jadi hambatan gitu. Jadi yang saya rasakan adalah saya dapat kartunya tadi yang dibuka adalah angka 3, tapi dibukanya adalah penilaian. Itu benar banget gitu. Jadi itu saya banget gitu. Jadi saya memang selalu melihat orang itu menilai saya seperti apa sih gitu. Jadi saya berusaha untuk tampil bagus. Jadi saya mempersiapkannya detil gitu ya. Jadi saya selalu mencari informasi yang membuat saya bahwa saya itu baik di mata orang lain gitu. Jadi seringkali itu pun jadi membuat saya nggak berjalan pada jalannya gitu. Artinya jadi berhenti gitu. Berhentinya di sini sebenarnya saya jadi harus mundur dari jadwal atau mundur dari rancangan atau apa yang harus saya lakukan gitu. Itu sih. Oke. Ini saya mungkin statementnya adalah tadi saya dapatnya insight aja, commitment is the best. Commitment is the best. Jadi harus sesuai dengan komitmennya gitu. Itu yang membuat saya bisa di rule-nya kembali lagi, harus ingat bahwa saya punya komitmen apa gitu. Itu aja sih dari saya. Oke. Jadi mantranya adalah commitment is the best ya Bu Arini ya. Oke, makasih banget Bu Arini. Oke, silahkan teman-teman yang lain yang ingin open mic maupun drop di kolom chat. Mangga untuk yang ingin tulis di kolom chat dan boleh yang ingin share lagi open mic Bu Astrid. Saya boleh. Oh, mangga silahkan. Tadi sebenarnya ada 2 kartu yang pas close itu milihnya nomor 5, yang playfulness, pas open kok tertarik sama yang should be gitu. Karena emang sebenarnya dua-duanya mungkin jadi false belief-nya saya ya. Untuk yang playfulness sebenarnya agak nggak nyambung sih sama katanya, cuma
saya ngelihat itu permainan strategik ya. Nah, false belief saya adalah saya sampai sekarang tuh masih merasa saya ini lemah di strategik gitu. Saya tuh begitu ketemu sama tugas-tugas yang strategik tuh jiper duluan gitu, kayak aduh bisa nggak ya gitu, kayaknya nggak bisa deh gitu, kayaknya kalau saya bikin strategik tuh nggak keren gitu kan. Kemudian yang should be juga sama. Memang seringkali itu terhambat di harusnya kan nggak gini, harusnya gitu. Selalu seperti itu gitu. Jadi masih idealis banget kalau katanya. Sedangkan di apa ya, era yang agile ini kan kayaknya kalau kita masih mengacu pada should be, harusnya begini ya, kita nggak akan maju gitu kan. Sedangkan orang-orang tuh udah visioner, udah mikir gimana caranya bikin mobil yang bisa terbang gitu. Nah, sebenarnya tapi statementnya bisa dipakai kedua false belief ini. Everything is possible gitu, maksudnya setiap ya itu sih yang saya kepikiran gitu, maksudnya ya anything is possible gitu, maksudnya nggak ada batasan ketika kita memang mau gitu. Untuk strategi pun juga sama. Ketika kita main permainan yang strategik, mungkin nggak harus berpikiran yang rumit atau seperti itu. Bahkan mungkin orang ketika main kayak gitu, ternyata mereka bisa cari cara sesimpel mungkin untuk bisa menyelesaikan problem itu atau menyelesaikan permainan itu. Ya itu sih yang saya dapat tadi. Gitu. Jadi mantranya tadi everything is possible. Everything is possible. Oke, terima kasih Mbak Nirmala. Terima kasih Mbak. Gimana Mbak? Makasih banget ya, luar biasa insight-nya ya Mbak Ellen ya. Ya, betul banget Mbak Tuti. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, satu lagi deh. Oke. Ini ada Bu Ataya menarik loh sharingnya. Gimana? Mau di-sharingkan secara langsung Bu Ataya? Silakan, boleh loh open mic. Atau ada Bu Pido, ini juga sharing di kolom chat. Oke, boleh ya. Oke. Saya tadi milihnya kartu tertutup itu nomor 5. Begitu dibuka ternyata playfulness ya. Ya, saya memang orangnya suka main-main, tidak bisa fokus, selalu banyak keinginan. Pengen ini, orang kerjaan itu saya juga pengen, orang seperti itu saya juga pengen. Padahal kan tidak semuanya yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Jadi ya cukup dia saya mantrain diri saya fokus. Thank you. Makasih banget Bu Mida, luar biasa ya, singkat padat tepat. Wow. Oke. Makasih ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini teman-teman, kita tadi sudah apa aja, kita coba kita review sedikit ya. Kita tadi sudah bicara tentang 3 sumber resiliensi. Mencari tahu tentang false belief-nya. Terus sudah kita dapatkan juga 1 kalimat mantranya. Nah, sekarang kita ikatkan kembali nih dengan judul I'm not perfect but I'm complete ya. Dan kondisi saat ini, bahwa kondisi saat ini memang tidak mudah untuk semua. Tidak cukup mudah lah untuk kita semua. So, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih aksi, tindakan nyata yang bisa kita lakukan untuk menarik benang merah dari semua insight-insight yang sudah kita dapatkan, agar insight itu enggak sekedar jadi catatan tapi menjadi sebuah tindakan nyata. Boleh coret-coret sebentar ya Mbak Ellen, kita kasih waktu ya Mbak. Boleh. Setelah itu tapi kalau yang sudah siap langsung, saya mau kayak gini, boleh langsung sharing sekarang juga ya Mbak Ellen ya? Boleh banget, langsung open mic aja atau boleh drop di kolom chat Bapak Ibu. Ya, silahkan. Silahkan. Bapak Ibu, ini mungkin kita minta izin tambahan waktu sedikit ya Bu Hartuti ya, 5-10 menit kali ya. Oke, udah jam. Iya, udah jam 9. Ya, nggak apa-apa, kita minta izin mungkin tambahan 5 atau sampai 10 menit lah maksimal ya Bapak Ibu, supaya prosesnya ini bisa selesai dengan baik gitu ya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Oke. Monggo silahkan kalau ada yang mau sharing. Ini sebenarnya ada dari Bu Lia ini, move on, do something. Wah, di kolom chat. Do something apa nih kira-kira Bu Lia? Nih Bu Arini nih, penjadwalan dijalanin.
Oh, ada Bu Obi nih mau sharing. Oke, Silakan silakan Bu Bu Obi. Makasih, selamat malam. Jadi action saya itu karena kondisi saya juga sedang tidak fit dan segala macam kondisi, apalagi kondisi saat ini ya di luar sana. Jadi my action itu ya menerima kondisinya, kondisi saat ini ya misalnya COVID-nya sedang naik-naik, dan apa yang saya rasakan ya sebagaimana mestinya gitu, tidak usah dipoles-poles anggapan sebagai flu biasa atau apa gitu ya, terima aja gitu kan, dijalani aja. Dan tadi juga saya kan apa sih istilahnya, kontra belief-nya itu adalah trust the process, ya ini adalah proses yang harus saya jalani gitu. Jadi ya trust the process. Terima Trust the kasih. process. Oh, keren. Trust the process. Everything is okay. Luar biasa mantra-mantranya nih. Oke. Satu lagi kah, Mbak Ellen? Ya, boleh. Kalau ada yang Oke, mau satu sharing lagi, silakan. boleh. Bu Suster Simona. Kelihatannya sudah. Enggak, Suster Simona. Baik. Insight yang saya dapatkan selama proses tadi ya, bahwa satu hal yang saya pikirkan bahwa bukan kesempurnaan yang saya cari, bukan sebuah kesempurnaan, tetapi bagaimana daya-daya yang sudah saya miliki saya optimalkan dalam keseharian, dalam tugas-tugas yang diberikan. Dan saya memilih di kartu yang terakhir tadi, saya memilih di kartu nomor 5 itu. Benar bahwa di situ saya melihat strategi. Saya lemahnya di strategi juga, saya melihatnya di situ. Lemahnya di strategi dan juga kadang kurang fokus. Jadi nyambi sana nyambi sini, jadi mana yang harusnya difokuskan itu belum terarah. Maka insight yang saya harus bangun, yang harus saya hidupi ke depan adalah menentukan satu fokus yang harus dijalani ke depan dan percaya diri bahwa bisa. Gitu. Oke, Terima kasih. Terima kasih Bu Suster Simona. Terima kasih. Mbak Ellen cukup ya mungkin ya Mbak Ellen ya? Oke, iya Bu Tuti. Oke, terima kasih teman-teman atas sharingnya, atas kesediaannya untuk berbagi, ya, berbagi cerita, berbagi pengalaman, bahkan sharing saling menguatkan gitu ya. Ya, saya boleh mengutip tadi ya, Bu Amelia Hirawan tadi sore itu sharing satu quote yang jelek banget gitu loh. Saya coba bacakan ya teman-teman ya. Life is either a daring adventure or nothing. Jadi hidup itu petualangan yang berani atau bukan apa-apa. Kira-kira seperti itu. Saya memahaminya. Mudah-mudahan sesi malam ini sesi yang memberi manfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada yang selap-selipnya, jalan-jalan ke sana kemari PPT-nya. Saya mohon maaf. Ya, saya serahkan kembali ke Mbak Market atau Mbak Ellen nih menyerahkannya. Ya, nggak apa-apa Bu Hartuti kepada saya. Oke, Mbak Ellen, silahkan Mbak Ellen. Terima kasih Bu Hartuti untuk menemani kita pada malam hari ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh dong kasih reaction nih buat Bu Hartuti karena sudah menemani kita sehingga kita bisa merasa komplit gitu ya. Boleh kasih reaction. Yeay. Oke. Terima kasih. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, mungkin kita pada malam hari ini sudah diajari gitu ya, sudah diajak untuk melihat kembali ke dalam diri kita, melihat apa sih kekuatan eksternal kita, terus apa sih perjalanan kesuksesan kita gitu ya, dan kita juga diajak menyadari untuk mengenal false belief kita gitu ya, sehingga kita sudah punya mantra gitu ya tadi Bu Hartuti untuk supaya kita itu nggak merasa mundur gitu karena kesalahan keyakinan kita seperti itu. Nah, teman-teman, tentunya proses pembelajaran, proses pengembangan diri,
itu nggak cukup ya kalau hanya 1 kali gitu. Nah, untuk itu saya dan tim Points of View mengajak kembali Bapak Ibu untuk hadir di sesi lokal uplifting berikutnya yang ada setiap 1 bulan 2 kali gitu ya. Jadi tungguin aja sesinya gitu ya, kepoin di sosial media kita, di email ataupun di WA Bapak Ibu masing-masing gitu ya, karena kita akan pastinya memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua gitu ya. Tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, seperti itu. Nah, oke. Sebelum saya akhiri sesi pada malam hari ini, saya ingin berterima kasih kembali untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, dan teman-teman yang baru hadir juga pada malam hari ini. Semoga sesinya bisa memberikan insight yang menarik gitu ya, sehingga Bapak Ibu juga bisa mengajak teman-teman yang lainnya untuk hadir. Jadi kita tidak mendapatkan insight sendirian gitu ya, tapi kita mau berbagi juga kepada teman-teman yang lainnya, seperti itu. Oke, terima kasih buat semuanya, selamat beristirahat dan semoga sehat selalu ya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Bu Mariati, Bu Hartuti, terima kasih semua. Terima kasih Bu Hartuti. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sehat semua, terima kasih Bu Hartuti. Terima kasih Bu Hartuti semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih Bu Ataya. Thank you Pak Umar, thank you Pak Nandang. Nunun, terima kasih. Thank you Bu Iya, Ataya. makasih. Thank you Bu Ataya ikut. Iya, sama-sama. Surabaya. Terima kasih ya Bu Ataya dengan anak-anaknya. Terima kasih Bu Riri. Izin live dulu. Sehat selalu Pak Amin. Umar. Amin. Sama-sama. Umar. Halo. Izin live ya. Lagi Ada Pak Umar ya. Bu Umar kan Ketinggalan nyaman. Jaya. Ayo Pak. Semangat. Pasti lolos. Bu Margaret, terima kasih. Terima Pak Agustinus. Bu Nunung. Hai Pak Jai. Sehat selalu. Hai, Sama-sama, sahabat lama nih. Iya. Saya izin live dulu ya. Ya, Bu Nunun. Oke, Bu Nunun. Yuk, sampai ketemu. Dah, sehat semua. Thank you Bu Yesi. Bu Hartuti, thank you. Thank you Bu Yesi. sesinya. Pak Jai. Hai. Keren Bu Hartuti. Seru. Mantap Bu Hartuti. Akhirnya kan bisa. Makasih banget ya. teman-teman dukungannya Iya. ya. Sama-sama Bu Masa PPT-nya Hartuti. jalan-jalan terus. Nggak apa-apa.